Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Iya, alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Semangat belajar. Yes, iya anak-anak. Terima kasih semuanya sudah menjawab salam Bu Yuni. Anak-anak, pada hari ini Bu Yuni sebelumnya mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya karena anak-anak sudah naik ke kelas 5 dengan predikat dan nilai-nilai yang sangat bagus-bagus semua. Tapi untuk kedepannya anak-anak jangan puas sampai di sini. Anak-anak harus tetap semangat supaya apa? Prestasi dan nilai yang anak-anak akan capai lebih meningkat lagi. Iya, anak-anak, ayo hari ini kita mulai masuk pada tahun pelajaran baru. Tahun berapa anak-anak? Tahun pelajaran 2020-2021. Nah anak-anak, ayo kita sama-sama lebih bersemangat lagi. Ayo kita semangat lagi. Kita kejar prestasi. Ayo kita raih prestasi sebagus mungkin. Meskipun tahun ini adalah kita belajarnya di rumah, anak-anak belajarnya dari rumah. Karena apa? Pandemi ini, karena adanya pandemi COVID-19. Nah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Kita baca basmalah bersama-sama. Supaya apa? Nanti ketika kita belajar, Allah akan selalu memberikan bimbingan kepada kita, sehingga pemahaman anak-anak akan lebih mudah. Ayo sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini, pada perjumpaan perdana kita, Bu Yuni akan menyampaikan materi tema 1, subtema 1 tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Tapi pada kesempatan hari ini, Bu Yuni hanya akan membahas satu dulu, organ gerak pada hewan. Ya. Baik anak-anak, sebelum anak-anak mempelajari tentang organ gerak pada hewan lebih lanjut, dan baiknya kita ketahui dulu apa tujuan kita mempelajari. Nah, tujuannya nanti setelah anak-anak mempelajari organ gerak pada hewan, anak-anak Bu Yuni mengharapkan anak-anak bisa mengetahui apa itu organ gerak, apa itu fungsi organ gerak, dan anak-anak memiliki rasa kepedulian untuk memelihara organ gerak. Iya. Baik anak-anak, ayo sekarang kita pelajari tentang organ gerak. Anak-anak, makhluk hidup salah satu ciri yang dimiliki adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak bisa diartikan berpindah tempat. Kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah bergerak, atau itu gerakan yang terjadi itu akan nampak ketika terjadi gerak pada manusia dan hewan. Nah, tumbuhan bagaimana bergeraknya, anak-anak? Iya, tumbuhan juga bergerak. Bukan berarti tumbuhan yang meliuk-liuk ditiup angin. Bukan, itu memang bergerak. Tapi itu bergerak karena ditiup angin. Yang dimaksud tumbuhan itu bergerak, gerak pada tumbuhan itu adalah gerak semu namanya. Contohnya, gerakan akar ke bawah mencari sumber air. Nah, itu salah satu contoh. Nah, anak-anak, tapi kita untuk hari ini kita hanya mempelajari tentang gerak pada hewan atau organ gerak pada hewan. Nah, organ gerak pada hewan itu apa saja, anak-anak? Iya. Nanti kita akan cek. Nah, silakan anak-anak melihat slide, perhatikan slide yang akan Bu Yuni tayangkan. Organ gerak pada hewan. Organ gerak pada hewan ini memiliki fungsi diantaranya untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, memegang, berenang, dan sebagainya.
Organ gerak pada hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada hewan dan manusia akan diam dan tidak akan membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Alat gerak aktif yang berupa otot ini karena otot memiliki satu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Contoh organ gerak pada beberapa hewan. Di antaranya yang pertama adalah kucing. Kucing adalah hewan yang seringkali bergerak dengan memanjat dan melompat. Dalam melakukan kegiatan tersebut, kucing menggunakan kakinya. Kaki bagian belakang merupakan pendorong yang kuat. Kucing memiliki telapak kaki yang bentuknya sangat lucu dan dikenal dengan istilah paw. Paw bersifat lunak dan kenyal. Paw berfungsi sebagai reseptor yang menjadikan kucing mampu merasakan getaran, tekstur permukaan, tekanan, dan gerakan di sekitarnya. Selain itu, paw juga berfungsi sebagai alat peredam suara kaki saat kucing melangkah, sehingga kucing tidak mudah diketahui oleh musuhnya. Contoh kedua adalah katak. Organ gerak pada katak yaitu tungkai kaki. Katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai depan. Fungsi dari tungkai belakang katak adalah untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kukuh. Sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Katak mempunyai tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat. Oleh karena itu, katak dapat melompat dengan tinggi. Selain itu, katak juga mempunyai selaput renang yang memberikan tekanan kuat saat katak berada dalam air, sehingga katak dapat bergerak. Contoh yang ketiga adalah ikan. Gerak pada ikan ini melibatkan rangka dan otot ikan. Tulang anggota gerak pada ikan ini berkembang menjadi sirip yang digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan ketika ikan berenang. Ikan bergerak dengan cara menggoyang-goyangkan ekor dari satu sisi ke sisi yang lain. Ekor menyapu air sehingga ikan dapat bergerak maju. Adanya sirip ekor membantu ikan bergerak lebih cepat. Gerakan ekor ikan disebabkan oleh kontraksi otot yang terdapat pada kedua sisi tubuh ikan.
Agar tidak terguling ketika bergerak, sirip ikan akan membantu tubuh ikan agar tetap stabil. Nah, jika diamati, ikan ini akan mengubah gerakannya kadang-kadang pelan atau berhenti. Gerakan ini dibantu oleh sirip dada. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh dari alat gerak pada hewan. Nah, supaya lebih jelas, anak-anak bisa mengerjakan latihan berikut. Tugasnya adalah isilah tabel berikut. Jadi, anak-anak di situ sudah saya tuliskan, boleh dituliskan nama hewan. Ada 1 sampai 6, ada dimulai dari ikan, katak, burung, ular, kadal, kambing. Nama organ geraknya apa? Fungsinya apa? Silakan ditulis. Anak-anak bisa menyalin di buku tulis anak-anak. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak bisa membaca di buku tema 1, subtema 1 tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Kalau belum jelas, anak-anak bisa langsung menanyakan ke Bu Yuni. Sekian anak-anak dan terima kasih. Ya anak-anak, itu tadi dari slide yang sudah Bu Yuni tayangkan tadi. Anak-anak sudah mengetahui macam-macam organ gerak pada hewan. Nah, kesimpulannya kali ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari slide tadi, dari tayangan slide tadi? Iya anak-anak, yang pertama bahwa organ gerak itu ada 2 macam. Yang pertama organ bergerak aktif, yaitu berupa tulang. Yang kedua organ gerak pasif berupa otot. Kemudian organ gerak itu bermacam-macam. Yang ketiga, fungsi dari organ gerak itu adalah untuk bergerak. Baik anak-anak, kalau ada yang belum jelas, anak-anak bisa langsung menanyakan kepada Bu Yuni, langsung WA saja ke Bu Yuni. Nah, tapi supaya anak-anak lebih paham lagi, supaya anak-anak lebih jelasnya lagi, ayo bersama-sama anak-anak kerjakan dengan didampingi ayah bunda di rumah, atau boleh kakaknya mendampingi belajar di rumah. Kerjakan tugas yang sudah Bu Yuni berikan tadi ya, dikerjakan yang rajin. Baik anak, perjumpaan kita berakhir sampai di sini. Tapi sebelum Bu Yuni tutup, ingat pesan Bu Yuni, kita hidup sekarang pada masa pandemi. Jadi tolong anak-anak tetap stay di rumah saja ya. Gunakan masker ketika anak-anak keluar rumah. Sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan banyak makan makanan yang bergizi. Contohnya sayur, buah, dan susu. Dan jangan lupa satu lagi anak-anak, olahraga. Selain itu, apa yang terpenting? Kita berdoa semoga Allah segera mengangkat pandemi ini, sehingga kita akan bisa kembali bertemu di dalam kelas bersama-sama lagi. Iya anak-anak, kurang dan lebihnya Bu Yuni mohon maaf. Itu yang bisa Bu Yuni sampaikan. Kita sambung pada pertemuan dan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.